Saya percaya tidak mudah untuk sampai ke tempat ini. Di luar sana hujannya keras sekali, tapi kalau teman-teman bisa duduk di sini, memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan, saya percaya berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Amin. Sebagai youth pastor, saya berterima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mendukung program dari kegiatan youth di tempat ini. Beberapa hari yang lalu kita buat event KKR Anak Rantau, sangat memberkati buat teman-teman perantau. Karena visi kami rindu menjangkau menjadi berkat buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ada di kota Palu, sedang melanjutkan studi. Di Palu itu kurang lebih ada sekitar 14-15 ribu mahasiswa baru setiap tahun. Setengahnya itu anak rantau yang mungkin baru pertama kali ke kota Palu. Sehingga kami Youth FOCC punya kerinduan untuk bersama-sama di tempat ini, dimuridkan, melayani Tuhan bersama. Dan kami juga rindu teman-teman bisa bergabung di acara Youth hari Selasa, kemudian ada acara Fokus itu Family of Christ, ini FA atau kelompok-kelompok kecil, teman-teman bisa gabung di sana. Nah bulan ini teman-teman kita di bulan September minggu terakhir. Sepanjang bulan ini kita sudah membahas tentang yang namanya menaruh hati, pikiran, perasaan terhadap Yesus Kristus Tuhan. Nah saya di penghujung bulan ini dikasih sebuah subtema, judulnya adalah kepuasan dalam Kristus. Saya tambah kalimatnya di situ, meskipun di tengah pergumulan hidup. Tadi pagi Pak Gembala sudah menyampaikan tentang kriteria atau syarat-syarat atau ciri-ciri tentang orang yang puas di dalam Kristus itu seperti apa. Nah saya percaya begini saudara, kepuasan di dalam Kristus itu tidak ditentukan oleh keadaan, katakan amin. Saudara, buat sebagian orang mungkin berpikir saya puas di dalam Tuhan kalau doa saya dijawab. Saya bisa puas dalam Tuhan kalau pergumulan-pergumulan hidup yang saya alami itu bisa teratasi. Saya bisa puas di dalam Tuhan kalau keadaan saya diberkati. Tetapi lain ceritanya kalau mungkin hari ini kita sedang tidak baik-baik saja secara mental, finansial dan lain-lain. Mungkin kita merasa saya belum puas di dalam Kristus. Tapi saya percaya kepuasan di dalam Kristus itu bukan bicara tentang keadaan, tapi kepuasan di dalam Kristus itu bicara tentang sebuah keputusan. Kita yang memilih, memutuskan untuk merasa puas di dalam Kristus, even ada tantangan. Saya puas di dalam Kristus, even doa saya belum dijawab. Saya puas di dalam Kristus meskipun saya hadapi tantangan dan pergumulan. Sebab kenapa saya puas di dalam Kristus? Karena saya percaya ketika saya punya Kristus, ketika saya punya Yesus, saya punya segala-galanya. Sehingga kita mampu berkata, Christ Jesus is enough for me. Itu cukup bagiku. Jadi kepuasan dalam Kristus itu bukan sebuah keadaan. Tapi kepuasan dalam Kristus adalah sebuah keputusan yang kita buat. Nah hari ini kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan, tokoh dalam Alkitab yang hidupnya struggle, penuh masalah, penuh tantangan. Dia tidak sedang baik-baik saja secara emosi dan mentalnya, tetapi di tengah itu semua dia bisa puas akan pribadi Tuhan, akan pribadi Allahnya. Saudara, kita akan membaca tentang kisah Raja Daud ketika dia berada di Gua Adulam. Di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Samuel ayat 22 ayat 1 saya bacakan, teman-teman dapat menyimaknya. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Misbah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayah dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret.
Nah, saudara, kita melihat di sini tentang bagaimana Daud berada di Gua Adulam. Kita mundur sedikit. Kalau kita sering mendengar kisah kehidupan Daud, Daud kita pernah dengar ceritanya bagaimana seorang pemuda elok perawakannya, kemerah-merahan mukanya. Kemudian Tuhan pilih, tetapkan yang tadinya tidak masuk hitungan dari setiap saudara-saudaranya. Kemudian Tuhan memilih dia dan diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja. Dan ketika dia mendapat pengurapan Tuhan, kemudian Roh Allah berkuasa atasnya. Satu kali Israel berperang melawan orang Filistin. Ada seorang kesatria, seorang pahlawan dari orang Filistin yang tinggi perawakan, gagah perkasa, yaitu Goliat. Melawan Daud, seorang remaja yang kemerah-merahan. Baju perang tidak muat, peralatan perang tidak cocok. Dengan peralatan yang sederhana, hanya sebuah katapel, tapi dia bisa mengalahkan Goliat. Kemudianlah Daud dielu-elukan. Tapi apakah kisah Daud berhenti ketika kemenangan atas Goliat? Saudara, kemenangan itu hanya sebuah euforia sementara atau sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi sebenarnya setiap kemenangan akan ada tantangan demi tantangan selanjutnya. Akan naik level yang mungkin lebih berat lagi dari Goliat. Ketika di masa kejayaannya, Daud berpikir masa depannya pasti cerah. Karena sebelum mengalahkan Goliat, bukankah Saul sudah membuat sayembara? Siapa dari orang-orang Israel yang bisa mengalahkan Goliat akan jadi member kerajaan. Dia akan mendapat putri dari raja untuk dipersunting sebagai istri. Kemudian dia bebas bayar pajak seumur hidup. Dan reward itu Daud terima. Daud merasa jalannya untuk menjadi raja atas Israel itu terasa sangat mulus. Tapi ketika Daud dielu-elukan, ketika Daud dipuja-puja, timbullah satu persoalan, saudara. Saul yang merupakan raja atas Israel menjadi iri hati terhadap Daud. Dan dia berniat untuk menghabisi nyawa Daud. Ini persoalan buat Daud. Persoalan yang pertama yang Daud alami adalah pengkhianatan. Siapa yang mengkhianati dia? Raja Saul. Orang yang sangat dia kagumi. Orang yang dia anggap menjadi panutan. Seorang ayah mertua raja atas Israel. Dia menganggap Saul seperti ayahnya sendiri. Yang mungkin bisa menuntun dia. Bisa membantu dia untuk sampai kepada posisi menjadi raja. Tetapi Saul berdiri berseberangan melawan dia. Dan Saul berusaha membunuh dia. Dia dikhianati oleh orang yang dia percayai. Nah, teman-teman mungkin pernah alami ini. Teman baik, makan satu piring, satu kos sama-sama, tapi dia tikung. Dikhianati itu, saudara, bukan orang yang jauh, tapi justru orang yang dekat. Nah, mungkin kau sedang berada dalam keadaan ini. Kemudian apa? Apa yang menjadi hak dan bagiannya dirampas? Mungkin Daud berpikir, ketika saya menikahi anaknya Saul, istri pertamanya saudara, Mikal, mungkin jalannya akan mulus. Dia akan honeymoon jalan-jalan ke seluruh tanah Israel yang indah. Honeymoon dengan istri yang baru dia nikahi, anaknya raja. Tapi ternyata karena perseteruannya dengan Saul, dia harus terpisah dengan istrinya. Dia berada dalam pelarian. Di ayat yang kita baca tadi, dia ada di satu gua bersama 400 orang yang dikejar-kejar oleh hutang, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang nasibnya sama dengan dia. Dia terpisah dari orang yang dia cintai pada waktu itu. Apa yang menjadi haknya diambil. Kemudian dia dipermalukan. Dia berada di titik terendah di dalam hidupnya. Daud seorang pahlawan, seorang yang dielu-elukan di Israel, seorang yang mampu mengalahkan Goliat. Tapi dalam masa pelariannya ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia sampai di Gad, di kota di mana Goliat berasal, ibu kota orang Filistin. Kalau teman-teman baca peristiwa peperangan dengan orang Filistin, waktu itu mereka mundur. Dan waktu itu Goliat sebenarnya tidak sendiri, ada kurang lebih 4 saudaranya Goliat yang tubuhnya besar-besar sama dengan Goliat. Daud berada di tengah-tengah musuh. Apa yang terjadi ketika dia berada di tengah-tengah musuh? 1 Samuel ayat 21 ayat 13 bilang begini. Sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang, membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Daud jadi orang yang rendahan, saudara, yang tadinya pahlawan perang, yang tadinya orang yang gagah perkasa, kemudian harus tampil compang-camping seperti orang gila, berlaku tidak normal, berlaku tidak waras. Ini amat memalukan buat Daud, dia sangat direndahkan, dia sangat dipermalukan.
Di titik terendahnya saudara, dia ada di Gua Adulam. Kita akan melihat dari kehidupan Daud, bagaimana di tengah masalah, pergumulan, keadaan yang tidak baik, dia bisa survive dan ada sebuah rasa puas terhadap pribadi Tuhan, terhadap pribadi Allah. Apa yang Daud lakukan atau apa yang harus kita teladani dari kehidupan Daud supaya dalam keadaan apapun yang terjadi di luar kita, kita bisa merasa puas dalam Tuhan. Yang pertama teman-teman, jangan biarkan perasaan menguasai kehidupanmu. Bilang kiri kananmu, jangan biarkan perasaan menguasai hidupmu. Mazmur 57, kita buka bersama Mazmur pasal 57. Di situ ditulis begini, diburu musuh tapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan musnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Gua itu bicara tentang Adulam. Nah saudara, ketika Daud dikejar-kejar sama Saul, dia menulis Mazmur di dalam Gua Adulam itu. Salah satunya Mazmur 57 ini. Yang kedua sebentar akan kita baca di poin berikutnya. Mazmur 57 bilang begini, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam. Anak-anak manusia yang giginya laksana tombak dan panah. Dan lidahnya laksana pedang tajam. Saudara, di ayat ini sampai di sini Daud berkeluh kesah sama Tuhan. Daud minta pertolongan, Daud minta perlindungan. Tapi apa yang Tuhan kirim bukan bala tentara sorga yang menolong menyelenyapkan dia dari musuhnya. Tetapi ada orang-orang yang senasib dengan Daud. Orang-orang yang dikejar hutang, orang-orang yang sakit hati. Itu yang Tuhan taruh di lingkungannya, di situ dia berada. Tetapi di titik terendahnya, di tengah keluh kesahnya, dia sampai kepada sebuah kesadaran. Apa yang dia naikkan? Dia berkata begini, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jadi dia menyanyi sebuah mazmur, sebuah pujian bagi Allah. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tapi mereka sendiri jatuh di dalamnya. Apakah musuhnya sudah jatuh waktu itu? Belum. Ini respon iman Daud. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu lebih besar sampai ke langit. Dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saudara, kadangkala ketika kita alami masalah, pergumulan dalam hidup ini, seringkali kita larut atau dikuasai, diombang-ambingkan dengan perasaan. Di dalam hidup kita ini ada dua suara yang selalu berbisik di dalam batin kita, di dalam hati kita. Ada satu suara mungkin yang tidak enak kita dengar, tetapi suara itu menuntun kita kepada sebuah kebenaran. Tapi ada suatu suara yang lain yang ingin daging kita dipuaskan. Yang ingin ego kita dipuaskan. Yang mungkin dia menyentil ego kita. Masa kau dikasih begitu? Bisa-bisanya dia bikin begitu ke kau. Malas. Tapi suara yang satu, engkau harus mengampuni. Engkau harus memaafkan. Itu memang tidak enak buat ego kita. Itu memang tidak enak buat daging kita. Tapi percayalah suara itu menuntun kita kepada sebuah kebebasan dan kepada sebuah perasaan yang membuat kita merasa cukup dan puas di dalam Tuhan. Ada banyak orang yang karena perasaan terombang-ambing oleh apa yang dia rasakan. Sehingga membesar-besarkan keadaan yang mungkin tidak seharusnya seperti itu. Mungkin seorang istri habis nonton film Korea, dia lihat, aduh ini aktor ganteng sekali. Pas dia lihat suaminya, aduh beda jauh. Tiba-tiba malam dia dapat mimpi. Sudah mungkin beda jauh dengan aktor Korea. Terus dalam mimpinya suaminya ini selingkuh. Biasanya tak bawa sampai pagi.
Tidak pikir panjang, habis bikin kopi mungkin dia langsung tanya suaminya, "Pak, siapa itu perempuan tadi malam yang anak ketemu akan?" Suaminya mungkin bingung, ini perkara di laut, kenapa dia bawa-bawa di darat? Kenapa, perempuan siapa? Saya mimpi tadi malam, mengaku saja. Saya rasa memang anak sudah berubah, asik. Saudara, saya rasa ini bahaya. Atau mungkin sebaliknya, suami yang mungkin berpikir saya sudah tidak sesispek dulu. Mungkin istri saya lebih tertarik dengan yang perutnya rata daripada yang perutnya gelembung. Kemudian suami berpikir sepertinya saya sudah tidak lagi dicintai. Sepertinya saya sudah tidak lagi dihormati sebagai suami. Karena persoalan seringkali berawal dari sebuah perasaan yang kita membuatnya menjadi sebuah kesimpulan padahal belum tentu itu benar. Ada berapa banyak anak-anak yang mungkin merasa kecewa dengan orang tua. Ada anak-anak yang pernah datang ke saya, "Kak, saya kayaknya tidak disayang sama papa mama aku." Kenapa bisa kau bilang begitu? Iya, buktinya tidak ada saya dihubungi, tidak ada saya dikirim uang. Ya, saya bilang mungkin papa mamamu lagi terbatas keuangan, sabar saja, berdoa. Tidak Kak, tidak sayang memang orang. Kadang-kala saya emosi juga dengar begini, kalau dia tidak sayang, waktu lahir kau sudah dibuang di got. Kalau hari ini kau masih dikasih kuliah, kasih pakai kendaraan, pulsa data diisi, kos-kosanmu dibayar, terus kau masih bilang tidak sayang orang tuamu, bertobat. Nah, saudara, perasaan itu seringkali keliru. Jadi salah itu yang di iklan kecap itu, rasa tidak pernah berbohong. Salah saudara, karena seringkali perasaan itu keliru. Amsal 4 ayat 23 bilang begini, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara, hati ini resource, sumber. Kalau ini tidak beres, ini rusak, apa yang keluar lewat tindakan, perkataan dari dalam hidupmu itu sesuatu yang bisa saja merusak dirimu sendiri ataupun orang lain. Dulu mungkin iblis mencoba merusak kehidupan kita, menakut-nakuti kita. Dia merasuk orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kemudian orang itu mukanya berubah, suaranya berubah jadi menyeramkan, membuat kita takut. Sehingga kita takut sama iblis. Tapi hari-hari ini iblis tidak lagi mungkin berbuat seperti itu. Dia masuk lewat hatimu. Dia mungkin membisikkan kata-kata penolakan di sana. Kamu tidak dicintai, kamu tidak diterima, kamu itu tidak layak, kamu itu tidak pantas. Berapa banyak mungkin dari kita ketika kita memilih untuk datang kepada Tuhan, datang ke gereja, ada intimidasi dalam hati kita, dalam pikiran kita. Yang mungkin membuat kita merasa kita ini tidak kualifikasi. Kita ini tidak punya cukup sesuatu supaya Tuhan sayang sama kita. Saudara, perbuatan kita, pelayanan kita tidak menambah kadarnya sayangnya Tuhan sama kita. Jauh sebelum saudara berbuat baik, jauh sebelum saudara melayani Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita dalam keadaan berdosa. Saudara, hati ini penting untuk kita jaga, untuk kita taklukkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Karena begini saudara, ketika kita dapat mengendalikan perasaan kita, maka kita dapat melihat kebaikan Tuhan dan mampu bersyukur dalam segala keadaan. Saudara, kenapa orang tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan? Karena memang ada yang tidak beres di dalam hati kita. Ada selubung yang menutup kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam ucapan syukur kita akan menemukan sebuah kepuasan terhadap pribadi Kristus. Saudara, coba cek kehidupanmu hari-hari ini. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Atau ada banyak hal yang mungkin kita lagi komplain, bersungut-sungut, mengurutu untuk hari ini. Saudara, mungkin dalam satu titik ketika kita alami pergumulan berat dalam hidup ini, kita berdoa, kita berkeluh kesah, kita meratap, kita menangis di hadapan Tuhan. Tapi saya pernah dalam satu titik terendah dalam hidup saya protes, saya marah sama Tuhan. Tapi dalam proses perasaan yang berkecamuk, Tuhan bicara dengan lembut. Dia mengingatkan saya kembali akan memori-memori yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup ini. Tuhan lihat bagaimana Dia menolong, bagaimana Dia memelihara, bagaimana Dia menguatkan. Sampai pada suatu titik saya berdoa bukan lagi berkeluh kesah dengan Tuhan. Tapi pada saat titik itu saya cuma berkata, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Bahkan dalam titik itu saya dapat berkata begini, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pasti Tuhan tolong. Saya anakmu,
pasti kau pelihara. Saya anakmu, pasti kau berkati. Saya anakmu, pasti tidak akan pernah engkau tinggalkan. Saudara, dalam titik-titik seperti itu ketika saya merubah respon terhadap keadaan, saya melihat bagaimana Tuhan buka jalan. Tuhan buka apa yang tadinya tertutup. Tuhan angkat apa yang tadinya saya anggap tidak mampu saya untuk lewati. Tapi ketika kita sanggup melihat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang sayang dengan kita. Perspektif kita terhadap masalah, pergumulan, keadaan akan berubah. Dan di titik itu kita akan merasa Yesus cukup bagi saya. Mungkin Daud ketika dia berdoa dia masih melihat sekeliling. Tapi ketika dia menatap ke atas, memandang Tuhan dan kemuliaannya, dalam Mazmurnya dia katakan tadi, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, kebesaranmu mengatasi bumi. Sehingga dia mampu bersyukur, sehingga dia mampu berterima kasih. Karena kenapa? Dia tidak dikuasai dengan perasaan, walaupun perasaan itu mungkin terlihat relevan, terlihat faktual, tetapi ada yang jauh di atas dari semuanya. Ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang setia, ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang sayang sama kita. Dan untuk itu pun menjadi sebuah kepastian, pegangan. Itu cukup untuk saya. Jadi orang yang puas, dia tidak larut dengan keadaan, dengan perasaan. Tetapi walaupun keadaan di luar berkecamuk, tapi di sininya tetap tenang. Hatinya tetap damai karena dia tahu dia punya Tuhan. Amin. Ini yang pertama teman-teman. Yang kedua, jadi jangan kita dikuasai dengan perasaan. Yang kedua, jangan mengandalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan. Nah, Mazmur yang Daud tulis bukan hanya di dalam Mazmur pasal 57 tadi, tapi ada juga dalam Mazmur 142. Dalam Mazmur 142 ini juga sama, ditulis di dalam Gua Adulam ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia di dalam gua, satu doa. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahu ke hadapannya. Ketika semangatku lemah, lesu dalam diriku, Engkau yang mengetahui jalanku. Di jalan yang lurus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Dia lihat sekelilingnya, tidak ada orang yang bisa diandalkan, tidak ada orang yang bisa menolong. Tempat pelarianku bagiku telah hilang, katanya. Tidak seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Daud lihat sekelilingnya. Daud melihat orang-orang yang tadinya diandalkan. Daud melihat siapa-siapa orang yang tadinya setia dekat dengan dia, yang dia pikir bisa menolong. Tapi di titik terendah di dalam hidupnya, orang-orang itu tidak bisa menolong dia. Sehingga tempat satu-satunya dia berlari, tempat satu-satunya dia berseru hanya kepada Tuhan. Nah saudara, orang kalau lagi dalam pergumulan, perasaan, mental, lagi berkecamuk, lagi galau dalam hidup, bawaannya ingin cerita kan, ingin curhat kan, ingin mencurahkan isi hati. Di Indonesia hari-hari ini ada satu orang yang hampir seluruh Indonesia curhat sama dia. Ada yang tahu siapa? Yura. Tidak bisa Yura, tidak sanggup saya Yura, saya tidak mampu Yura. Hampir tiap feed Instagram, story, TikTok, Yura. Tapi malam hari ini pulang ibadah ini story. Yura, saya sanggup sebab saya punya Tuhan. Saudara enggak masalah, saudara curhat, saudara cerita. Tetapi saya mau kasih fakta begini saudara. Psikolog itu survei orang-orang yang suka curhat. Ternyata setiap pendengar yang mendengar curhatan itu 90% mereka tidak peduli. Mereka tidak mau ambil pusing dengan apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Mereka mungkin terlihat mendengar tapi mereka mungkin berpikir itu bukan urusanku. Dan 5% malah mensyukuri dalam hati. Mereka mungkin ketika engkau menangis, mereka mungkin menertawakan di dalam hati. Mungkin mereka menimpali bilang syukur, rasa ngana. Dan hanya 5% orang yang benar-benar peduli. Mungkin itu keluargamu, mungkin itu bestimu, mungkin itu pendetamu, mungkin itu gembalamu.
Jadi sebenarnya saya bilang saudara, bukan berarti kita tidak boleh curhat dengan orang lain. Boleh, tapi ketika engkau mau cerita sesuatu, cerita ke orang yang tepat, cerita ke orang yang benar. Karena bisa jadi kalau orang yang salah, ceritamu ke satu orang itu sampai kepada orang yang lain. Jangan kau kasih tahu, cuman kau saya kasih tahuin dan bibir-bibirnya. Iyo betul, cuma kau ini. Akhirnya dari orang ke satu ke orang kedua, kau tahu tadi malam dia telepon saya, dia cerita. Ternyata orang ketiga lagi. Akhirnya satu FOCC tahu semua. Kalau mau curhat, ceritalah ke hamba Tuhan, ceritalah ke pendetamu. Hari-hari ini istri saya lagi sekolah konselor. Ternyata tidak mudah saudara. Jadi pendengar itu butuh sekolah. Kenapa konselor saudara penting? Banyak orang lagi stres hari-hari ini. Banyak orang lagi terganggu mentalnya. Banyak orang ke psikolog, banyak orang ke konselor. Konselor itu tidak membantu mungkin menyelesaikan masalah. Dia kasih tips, solusi, tidak. Tapi konselor itu mencari jalan masuk. Di mana sih akar masalahnya? Supaya pasien itu bisa menemukan, ternyata kalau ini masalahnya, saya bisa memikirkan jalan keluarnya. Jadi di tempat ini banyak kakak-kakak rohani hamba Tuhan yang saya jamin dapat dipercaya kalau saudara mau cerita. Jadi bisa cari mereka, curhat dengan mereka. Dan sebenarnya orang yang paling enak diajak cerita itu adalah suami. Amin bapak-bapak. Kenapa suami? Kalau ada yang sudah suami istri, coba bu cerita ke suami, pak tadi di tempat kerjaku, papa tahu itu orang hama begini. 1 jam ibu cerita, terus ibu tanya, jadi bagaimana menurut papa? Bagaimana? Suaminya pasti jawab apa? Apa tadi? Karena saya seperti itu, kadang-kala saya seperti itu. Istrinya saya seringkali sampai marah. Kau ini kalau orang lain cerita, kau suka sekali dengar, kau responsif sekali. Saya bilang, saya ini kan pengacara. Saya dibayar untuk mendengar keluhannya orang. Supaya saya kasih solusinya secara hukum. Tambah marah dia. Saudara, kadangkala ada orang-orang tertentu yang menjadi emergency call-nya kita. Kalau kita ada masalah, kita memilih telepon, kita memilih cari, kita memilih langsung datang. Dan kita berharap orang-orang ini menjadi resource, sumber untuk menolong kita. Tadi Om Peter, Pak Gembala bilang begini, orang itu sepejabat-pejabatnya dia, sekaya-kayanya dia, akan 2 paling gelarnya, almarhum atau almarhumah. Hari ini dia pejabat iya, tapi jabatan itu tidak kekal. Satu saat dia akan turun dari jabatan. Mungkin hari ini dia bisa bantu karena dia punya uang, tapi dia tidak akan selalu bisa bantu dengan kekayaannya. Karena manusia terbatas dan pada akhirnya manusia itu akan mengecewakan. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, saya percaya dia Tuhan yang sayang sama kita. Saudara, saya punya anak berapa tahun yang lalu, dia sedang main game, ada main gamenya Fair Fire saudara. Ya lepas dari plus minusnya, saya awasi. Satu kali dia datang meraung sampai saya menangis sejadi-jadinya. Saya peluk dia, saya sapu-sapu belakangnya, kenapa El, kenapa? Jengkel sekali. Ternyata akunnya dihack saudara. Jadi sekian lama dia tabung uang, dia beli-beli item, sekian lama dia kumpul, ternyata hari itu hilang. Saudara, yang saya lakukan sebagai bapak apa? Apakah saya tertawa? Rasa El, akhirnya El berhenti main game. Nah kan, tapi sebagai bapak yang baik, saya akan berusaha dalam segala keberadaan saya untuk memulihkan keadaannya. Ya sabar El, nanti papi ganti. Apa yang saya lakukan? Saya belikan akun baru. Saya top upkan lagi. Mungkin ini saudara jangan berpikir, wah bapak ini manjakan anak. Oke, mungkin itu agak berlebihan. Tetapi saya mau bilang poinnya bukan itu. Sebagai seorang ayah, saya pasti akan bertanggung jawab untuk memulihkan keadaannya. Untuk memberkati apa yang menjadi kekurangannya, untuk menolong, memberikan jalan keluar dari masalahnya. Dan percayalah begini, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu pun sama. Dia Bapa kita yang baik. Ketika engkau datang sama dia menangis, dia tidak tertawa. Ketika engkau datang berseru sama dia terhadap kesesakanmu, sebesar niatmu minta tolong, sebesar itu pula niat Tuhan untuk menolong, untuk memulihkan, untuk memberkati.
Saudara, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena dia peduli sama kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Tolong cepat multimedia. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dia yang memelihara kamu. Dia provider kita, dia penyedia kita. Karena dia mengerti apa yang kita rasakan. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara, hari ini mungkin saudara cerita ke orang, oh kok tidak tahu sakit sekali saya rasa ini. Kau tidak tahu rasanya dihianati, kau tidak tahu rasanya kau kehilangan. Hei, Tuhan Yesus pernah alami itu semua. Dia pernah dihianati, dia pernah dikecewakan, dia pernah ditinggalkan sendirian, dia tidak pernah dianggap suatu hal yang sebagai manusia bahkan saudara ya. Kenapa saya bilang? Karena kalau saudara lihat proses penyaliban itu sangat menyiksa sekali. Dia pernah direndahkan serendah-rendahnya. Jadi apapun yang kau alami hari ini, dia pernah turut mengambil bagian, merasakan dan pernah melalui itu. Kemudian apa yang dia lakukan? Karena ketika kita membawa pergumulan, kehidupan masalah kita, dia itu tidak hanya sekedar perhatian, peduli, tetapi dia bertindak untuk menolong kita. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi sesikap itu dia untuk menolong, bertindak untuk kita. Jadi hari ini jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Orang yang puas dalam hidupnya, dia tahu siapa Allahnya, dia tahu siapa Bapaknya. Even apapun yang terjadi di dalam hidupnya tidak akan mempengaruhi hatinya. Meskipun ada tantangan, dia tidak kecewa. Meskipun dia hianati, dia tidak kecewa. Dia tidak pernah berkata, Tuhan, betulkah Tuhan sayang sama saya? Karena dia tahu dia pribadi yang berharga, mulia dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, yang terakhir teman-teman, apa yang harus kita lakukan di dalam masalah pergumulan supaya kita tetap merasa puas di dalam Kristus Yesus Tuhan? Yang ketiga, buatlah keputusan keluar dari adulam dan arahkan hidupmu ke dalam kebenaran. Saudara, tidak ada cerita Daud menjadi raja atas Israel kalau Daud tetap tinggal di adulam. Tidak ada cerita Daud jadi pemimpin yang hebat, dipakai Tuhan dengan luar biasa kalau Daud tetap tinggal di adulam. Apa itu adulam? Adulam itu bicara tentang kehidupan yang mengekang, mengikat, menghambat kita. Bisa jadi itu dosa masa lalu, bisa jadi itu kebiasaan-kebiasaan buruk, bisa jadi sakit hati yang kau pendam, bisa jadi itu mungkin luka yang sudah lama engkau simpan dan kau tidak mau membuka diri untuk luka itu sembuh. Saudara lihat ketika Daud keluar dari adulam, dia mendapat sebuah kesempatan 2 kali untuk menghabisi nyawa Saul. Saul sedang tertidur tidak berdaya tanpa penjagaan. Kalau Daud berniat jahat bisa saja Daud menghabisi Saul seketika. Tidak hanya sekali, dia punya kesempatan 2 kali. Tetapi kenapa dia tidak lakukan? Karena dia sudah keluar dari adulam. Dia sudah meninggalkan kehidupan masa lalunya. Iya, dia sakit hati, dia hianati sama Saul. Iya, dia kecewa karena dirampas apa yang menjadi haknya. Iya, dia pernah berada di titik terendah, dipermalukan. Tapi ketika dia meninggalkan adulam, dia masuk kepada sebuah karakter yang baru di dalam Tuhan. Dia mengerti betul bahwa Allahnya, Tuhannya sudah memulihkan dia. Dan apa yang Tuhan sudah beri, apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidupnya jauh lebih besar dari apapun yang pernah dia alami, yang pernah dia lalui. Dan dia percaya apa yang Tuhan persiapkan jauh lebih indah dalam hidupnya. Saya undang pemain musik dan singer. Saudara, kita di bulan ini bahas tentang menaruh pikiran, perasaan kepada Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 5-8 bilang begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perasaan seperti apa? Paulus mengarahkan yang walaupun dalam rupa Allah tidak memandang kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu punya segala sesuatu, tapi dia tinggalkan untuk saya dan saudara. Kalau hari ini engkau merasa sombong dengan semua yang kau punya, hey, itu dari Tuhan bos.
Tapi kalau hari ini sebaliknya engkau merasa rendah diri, merasa tidak layak, engkau merasa tertolak, engkau merasa mungkin engkau ini tidak pantas dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sudah lakukan yang jauh lebih berharga. Dia tinggalkan sorga, tidak hanya sampai situ. Firman Tuhan katakan, dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kalau kita berkaca kepada karya Kristus di atas kayu salib, kita akan merasa puas. Sebab semua yang terbaik dalam hidup ini Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Saya pernah berada dalam adulam, saudara. Saya pernah ada di titik terendah saya merasa tidak pantas sekali. Saya merasa tidak layak sekali. Saya suka sekali melayani. Ada momen dalam hidup saya ditarik. Saya tidak pelayanan 1 tahun lebih, saudara. Dan di titik itu saya merasa saya gagal sekali. Saya tidak pantas sekali. Dan di titik-titik itu saya merasa hidup saya ini tidak berguna. Tapi saya ada di komunitas yang tepat, keluarga-keluarga rohani di tempat ini yang menerima apa adanya, yang membimbing, menuntun. Bahkan dari adulam itu saya bisa keluar. Dan saya percaya itu bukan kuat saya, bukan gagah saya, itu Tuhan. Tidak mudah memang teman-teman untuk melepaskan sesuatu yang begitu mengikat. Sakit hati yang begitu lama kita pendam, rasa tertolak, dosa yang mungkin sudah begitu erat, susah kita untuk lepaskan. Tapi saya percaya begini, ketika engkau berada di titik terendahmu, Tuhan ada di situ. Dan Dia bukan cuman mau engkau untuk keluar dari sana, Dia mau gendong engkau untuk keluar dari sana. Dia mau angkat engkau untuk bawa engkau keluar dari adulammu, untuk engkau sampai kepada rencananya. Amin.